Oke, selamat datang kembali. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang bagian kedua ya. Yang bagian pertama hari itu sudah kita bahas apa itu yang dimaksud dengan perusahaan dagang, apa-apa aja perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Oke, nah sekarang kita masuk dalam materi. Untuk materi hari ini, kita akan membahas beberapa bagian, ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang syarat-syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini terjadi jika, eee, transaksi itu terjadi secara kredit ya, atau non tunai, ya kan. Yang kedua nanti kita akan membahas, syarat penyerahan barang antara penjual dan pembeli, oke. Yang ketiga kita akan membahas nanti tentang potongan tunai. Oke, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Nah, keempat ini kita akan bahas dalam 2 video, ya nanti setiap video nanti kita akan buat semacam latihan. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang syarat pembayaran. Nah, berbicara tentang syarat pembayaran ini, bisa dikatakan syarat pembayaran itu adalah, suatu kriteria pembayaran suatu transaksi kredit atas barang dagang, oke. Nah, dalam syarat pembayaran, biasanya ditetapkan jadwal pembayaran paling lambat, dan diskon yang diperoleh bila pembayaran dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan atau yang ditetapkan. Jika transaksi dilakukan secara kredit juga, harus disepakati terlebih dahulu bagaimana cara pembayarannya. Biasanya kesepakatan pembayaran, mengatur atau meliputi jangka waktu pembayaran dan fasilitas diskon yang diberikan penjual kepada si pembeli. Nah, dengan demikian, dalam pembayaran kredit harus disepakati cara pembayarannya, bagaimana penyerahan barang yang diperjualbelikan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini, bagaimana syarat pembayarannya. Yang pertama itu yang pertama itu ada di sini syarat dikatakan 2/10 N/30. Nah, ini ada maksud, dari syarat ini. Maksudnya ini adalah jika pembeli melunasi hutangnya paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi akan mendapatkan potongan sebesar 2% ya, sedangkan jangka waktu kredit 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, bagaimanakah maksudnya ini? Jadi gini, ini bentuknya bisa berubah-ubah ya, contohnya bisa bisa saja contohnya, 5/15 ya kan, N/30 berarti dia mendapatkan nanti potongan harga sebesar 3%, 5% ya saya bilang tadi, jika dia sanggup membayar dalam jangka waktu 15 hari. Ini bisa dirubah tergantung dari seperti yang kita bilang tadi syarat pembayaran, apa namanya, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi nanti kalau contohnya ada dalam suatu transaksi kita nih ingin menjurnalkan, contohnya ada nanti transaksi kayak gini ada dibuat contohnya 2/10, N/30 atau 5/15 N/30 berarti itu adalah transaksi kredit atau utang. Nanti kita lihat bagaimana cara memasukkan transaksi kredit ke dalam jurnal. Nah, ini agak berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau kita perusahaan jasa, kita hanya menggunakan satu jurnal, yaitu jurnal umum ya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang jurnal yang dipakai dalam perusahaan dagang. Karena di perusahaan dagang itu, bisa saja terjadi transaksi ratusan bahkan ribuan dalam satu hari. Jadi, dalam perusahaan dagang itu ada spesialisasi jurnal yang akan dikerjakan, ya. Ada namanya satu jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penerimaan kas, dan tetap dipakai jurnal umum. Nah, jurnal umum kenapa lagi dipakai? Karena ada di 4 jurnal ini yang tidak dapat ditulis, contohnya kayak return, ya nanti kita lihat. Nah, oke. Nah, yang pertama tadi 2/10 N/30, ini syarat pembayaran untuk kredit ya, untuk yang utang lah istilahnya. Yang kedua, syarat pembayarannya itu adalah EOM ya, end of month. Apakah yang dimaksud dengan end of month? Yaitu adalah pembeli harus melunasi utangnya paling lambat pada akhir bulan tertentu ya, tetapi tanpa memperoleh potongan. Jadi di sini kita tidak berpikir, jangan berpikir, oh 1 bulan berarti 30 hari, belum tentu ya.
Bisa saja bulan Februari hanya 28 hari, ya kan? Nah, makanya contohnya transaksinya pada bulan berapakah dan berapa hari dalam bulan tersebut. Harus jelas. Yang pastinya end of month itu tidak ada namanya pemberian diskon atau potongan harga. Oke, kita lanjutkan lagi. Transaksi yang syarat pembayaran yang selanjutnya itu adalah di sini dikatakan N/15 IOM, ya. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kalau syarat ini pembeli harus melunasi utangnya paling lambat 15 hari setelah akhir bulan tertentu saat transaksi terjadi. Jadi bisa dikatakan contohnya dalam satu bulan itu 30 hari. Dikatakan di sini tadi kan paling lambat 15 hari setelah akhir bulan, berarti dia harus membayar tanggal 15, ya. Nah, inilah syarat-syarat pembayaran dalam perusahaan dagang. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama ada 2/10/30. Kalau dia tadi 2/10/30 ini bisa saja contohnya tadi saya bilang 5/10/30 ini tidak baku, ya. Tapi pengertiannya sama dengan ini, ya. Berarti kalau 2/10 berarti dapat potongan 2% jika dia bisa membayar dalam waktu 10 hari, ya. Tetapi nanti dikasih waktu dalam 1 bulan, 30 hari. Yang kedua tadi IOM, end of month, ya. Berarti dia pembayarannya dilakukan pada akhir bulan, ya. Selambat-lambatnya pada akhir bulan, tetapi ingat tidak mendapatkan namanya potongan harga. Baru yang ketiga yaitu N/15 IOM, ya. Berarti 15 hari sebelum akhir bulan. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yaitu tentang syarat penyerahan barang. Tadi kalau kita udah pelajari syarat-syarat pembayaran untuk kredit. Nah, kita sekarang belajar tentang syarat penyerahan barang. Yang pertama. Nah, tapi kita lihat dulu pengertiannya apa, ya. Jadi syarat penyerahan barang ini bisa dikatakan gini. Syarat penyerahan barang berkaitan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, ya, mengenai tempat tanggung jawab atas barang yang akan dijual. Nah, hal ini juga berkaitan erat dengan beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk-bentuk syarat-syarat penyerahan barang. Yang pertama itu sering dikatakan Franco gudang penjual atau FOB shipping point. Maksudnya ini apa sih? Jadi di sini dijelaskan nanti ongkos. Jadi di sini dijelaskan nanti pada transaksi FOB shipping point ini, yaitu transaksi dilaksanakan di gudang si penjual. Ingat, ya, di gudang si penjual. Jadi nanti segala ongkos angkut dari gudang penjual ke gudang si pembeli, ya, atau beban angkut pembelian itu ditanggung penuh oleh si pembeli. Ingat itu, ya. Franco gudang penjual. Ingat, ditanggung oleh pembeli. Seluruh angkutan pembelian nanti ditanggung oleh pembeli. Nah, yang kedua yaitu syarat penyerahan barang itu Franco gudang pembeli atau FOB destination point. Apakah ini? Jadi kalau dia Franco gudang pembeli itu bisa dikatakan transaksi yang dilakukan di gudang pembeli. Nah, ini kebalikan dari tadi FOB shipping point, ya. Jadi artinya gini, segala ongkos angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli itu semua ditanggung oleh penjual. Nah, ingat, ya, ini tadi kalau syarat penyerahan barang kan kesepakatan, ya, antara penjual dan pembeli. Nah, dengan demikian penjual akan menanggung seluruh beban angkut penjualan. Ingat, kebalikan dari FOB shipping point, ya. Dan yang terakhir ini adalah syarat penyerahan barangnya itu CIF, ya, Cost Insurance and Freight. Apakah yang dimaksud dengan CIF? Itu adalah penjual nanti yang akan menanggung seluruh ongkos angkut dan biaya pengiriman barang serta asuransi kerugian atas barang tersebut. Nah, di sini kenapa ada asuransi? Kadang kalau nanti dalam pengiriman barang, kadang terjadi kecelakaan kerja, ya kan? Apalagi contohnya ini nanti dikirim kontainer, ya, melalui laut, ya, kita nggak tahu di laut sana itu kadang terjadi kecelakaan atau ombak besar, jadi nanti kontainernya jatuh ke laut atau gimana. Nah, disinilah peran asuransi. Dan bukan hanya di laut saja, ya, bisa juga dari udara ataupun dari darat.
ya bisa juga contohnya terjadi kecelakaan, kita nggak tahu. Jadi asuransi dalam hal pengangkutan barang itu sangat penting. Ya, kalau dia shift tadi, dia di sini pengiriman barangnya itu serta asuransi kerugian atas barang tersebut nanti akan ditanggung seluruhnya oleh penjual. Oke? Nah, jadi eh, inilah apa namanya syarat-syarat penyerahan barang ada 3 tadi. Ada tadi yang pertama itu adalah FOB shipping point, ada yang kedua FOB destination point, dan yang ketiga adalah post insurance and freight. Nah, oke. Untuk video yang ini akan serkat dulu. Setelah ini kita akan buat latihan sedikit-sedikit ya. Nanti akan kita sambung lagi pada video pembelajaran yang kedua. Nanti kita akan melihat nanti bentuk-bentuk bukti transaksi yang digunakan pada tukang dagang. Oke, terima kasih.